Biasanya kalau ada pihak-pihak yang menginginkan untuk penundaan pemilu, langsung ditelusuri ini. Pasti ini orang-orang yang begitu dikritik ya. Ketika ada suatu putusan yang arahnya ke penundaan pemilu dan positioning dari Partai Prima adalah ya laksanakan karena itu yang pasti paling menguntungkan untuk Partai Prima. Apakah jangan-jangan ada pihak di balik dari Partai Prima itu yang memang itu goalsnya menunda pemilu, begitu kah Bang? Ada. Oke. Rakyat biasa. Oke. Kenapa Bang? Ya ini partai rakyat biasa. Partai yang didirikan oleh para orang-orang pergerakan yang memperjuangkan demokrasi 25 tahun yang lalu. Oke. Bang, saya sempat browsing, bahkan ada satu statement dari Ketua Umum Partai Prima yang juga sangat mengkritik ketika ada wacana penundaan pemilu. Kenapa? Ketika saat ini berkaitan dengan kepentingan Partai Prima, justru malah mengatakan ya sudah ditunda saja demi Partai Prima. Loh, sejak awal kami nyatakan audit KPU, buka datanya, buka datanya. Makanya saya bilang prosesnya itu ada liaison officer yang terus partai-partai itu. Dan KPU kalau tidak salah waktu itu mengakui ada kelemahan dalam sistem sipol. Itu yang saya bilang, jangan kemudian sipol itu menegasi hak-hak dasar. Oke. Mbak Betty ditanggapi dong dengan adanya sengketa ini. Banyak orang kemudian menyoroti KPU. Jangan-jangan ada yang tidak benar dalam tanda kutip dengan sistem di KPU. Sipol kalau kata Bang Mangapul di sini. Mbak Betty. Iya, sipol itu alat bantu Mbak Caca. Jadi alat bantu bagi partai politik untuk melakukan pengisian terkait dengan syarat partai politik sebagai peserta pemilu. Dan semuanya berlaku sama, tidak hanya pada Partai Prima. Kami menerima Partai Prima ketika melakukan pendaftaran karena syarat terkait dengan pendaftaran sudah terpenuhi, tapi untuk syarat dokumen persyaratan yang terdiri atas kantor, pengurus, keanggotaan, ini kan harus memenuhi Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan ketika kita menganalisa, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk TMS tidak memenuhi syarat. Kalau memang keterpenuhan terhadap syarat tidak dapat dilakukan oleh Partai Prima. Baik, Mbak Betty, saran saya kepada Mbak Betty, Pak sama teman-teman di komisioner itu ya, berbenah sejauh mungkin sebaik-baiknya. Kenapa Bang? Saya mengikuti proses ini. Saya ahli dalam bidang ini, ahli pada penyelesaian sengketa ini di Bawaslu. Saya juga ahli di partai lain, di PT UN, baik itu Masumi maupun Berkarya. Saya menemukan ada beberapa hal yang mendorong saya menyampaikan ke Pak Babeti, Mas Hasim, dan teman-teman berbenah sebaik-baiknya dari sekarang sampai ke depan demi bangsa ini. Saya tidak mau bicara apa yang saya tahu di sidang di Bawaslu itu di PT UN. Saya tahu isinya. Oke. Saya cuma bisa bilang sama Mbak Betty, berbenahlah dari sekarang sebaik-baiknya agar bangsa ini beres. Bang Mangapul, kurang apa sih syaratnya sampai TSM? Kita jangan mundur lagi. Iya. Kita jangan mundur lagi. Jangan mundur lagi, laksanakan putusan pengadilan. Baik. Sudah. Oke, Mas Umam, yang ikut pemilu ini kan nggak cuma Partai Prima nantinya, jika memang nanti akan dimasukkan. Ada kepentingan partai lain yang saat ini verifikasinya sudah termasuk ke dalam daftar partai politik yang ikut pemilu. Mereka kan juga punya hak untuk tidak ditunda pemilunya. Ini bagaimana antara kepentingan satu dengan kepentingan banyak? Begini Mbak Anissa, kalau misal kemudian kita mencermati konteks masyarakat umum, survei terhadap persepsi dan juga opini publik, keinginan publik terkait dengan wacana penundaan pemilu sudah dilakukan sangat masif oleh teman-teman lembaga survei yang tergabung dalam Persepi. Selama tahun 2022, ketika kemudian muncul narasi tentang penundaan pemilu, semua instrumen pertanyaan yang ditanyakan relatif sama, jawabannya lebih dari 70-80% masyarakat menginginkan pemilu tetap dijalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga DPR. Dalam konteks ini penyelenggara negara yaitu KPU dan Bawaslu. Kapan? 14 Februari 2024. Problemnya kemudian ketika kemudian itu ditanyakan lagi, nah putusan ini menjadi kemudian problematik. Kita harus clear melihatnya. Melihatnya ini konteksnya apa? Nah tadi ada jawaban yang sepertinya agak mismatch Bang.
ketika kemudian di awal tadi ditanya apakah keinginan dari teman-teman Partai Prima itu menunda pemilu atau mengembalikan hak politiknya sebagai anggota pemilu, kepesertaan pemilu di 2024. Dijawab clear, yaitu untuk mengembalikan hak politiknya. Tapi begitu kemudian ada pertanyaan terakhir, apakah ada kekuatan besar yang kemudian untuk menghentikan atau bahkan menunda pemilu? Tadi ada jawaban, mungkin saya nggak tahu apakah kemudian jawaban itu karena kurang concern atau gimana. Ada rakyat. Nah, oleh karena itu Bang, ini perlu dikelirkan. Jangan sampai misalnya jangan sampai. Saya dilanjutkan dulu, nanti tanggapi. Jangan sampai kekuatan siapa di belakang Prima? Ya rakyat yang menjadi anggotanya. Bukan Itu maksudnya untuk gitu. menunda. Bukan soal rakyat yang pertanyaannya, jangan digani. apakah untuk Makanya saya bilang ini persoalan sederhana kok. Iya. Kami sudah tempuh semua objek sengketa di Bawaslu dan segala macam. Ini cuma pemulihan hak politik, kita tempuh. Ya, ini bukan dijawab ini soal saja. kualitas Apakah demokrasi kita ke depan. Ingin mengembalikan hak Partai Prima ataukah untuk menunda pemilu? Jawabannya saya pikir udah clear, mengembalikan hak politik Partai Prima. Nah, kalau misal itu concernnya, maka ini silakan diurus, dan itu kemudian tadi pesan dari Pak Margarito. Kemudian bagaimana evaluasi dalam proses verifikasi, itu satu hal. Tapi ada konten, kemudian putusan ini yang kemudian mengacak-ngacak tadi itu. Betul kata Mbak Anissa, ada sekian banyak kekuatan partai-partai politik, aktor-aktor politik selain dari Partai Prima yang juga sudah melakukan persiapan, sudah melakukan pematangan, dan ini kalau misal kemudian mengikuti ini kemudian bisa mengacaukan banyak hal. Betul. Nah, inilah yang kemudian harus dikelirkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau misal kemudian narasi tunda pemilu itu yang kemudian dimunculkan, di sisi lain kemudian dikaburkan dengan ini ada kepentingan satu dua pihak, maka ini harus dikelirkan dulu. Jangan sampai misalnya muncul menguat bahwa ada memang kekuatan besar yang kemudian mencoba untuk masuk dalam konteks ranah kehakiman, barangkali menunggangi, barangkali membajak kekuasaan kehakiman untuk kepentingan tertentu, untuk quote by quote kegilaan tertentu yang memang sejak awal dioperasikan sejak awal 2022. Narasi tunda pemilu dengan berbagai narasi, dengan berbagai strategi, dengan berbagai isu dilakukan. Dan sekarang kemudian tiba-tiba muncul lewat kekuasaan kehakiman. Seolah-olah Mbak, yang ingin melakukan itu mencuci tangan. Dulu lewat jalur politik. Jalur politik kemudian menghadapi hantaman-hantaman. Ketua-ketua umum partai politik mengatakan itu. Mereka dihantam oleh kekuatan masyarakat sipil. Sekarang strateginya berubah. Lewat gugatan? Lewat instrumen penegakan hukum dengan apa? Jangan sampai ini kemudian menjadi kedoks bahwa independensi kekuasaan kehakiman seolah-olah telah dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan itu. Bang Mangapul, mungkin apabila kurang puas untuk menjawab, menegaskan lagi, karena ada kata ditunggangi, itu anggapan publik. Jangan-jangan ditunggangi oleh kekuatan tertentu. Bang Mangapul. Yang menunggangi kami adalah hak-hak politik kami yang dikebiri oleh KPU. Itu saja. Tidak ada kepentingan lain, kami tidak ada urusan dengan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan kami tidak ada urusan itu. Konsen kami adalah partisipasi politik kami dalam partai politik diikutkan. Jadi misalnya pemilu 2004 jalan terus, tapi Partai Prima masuk ke dalam peserta pemilu, setuju kalau itu? Setuju. Loh, kalau kita tempuh kok gitu. Jadi gini loh, ini putusan perbuatan melawan hukum. Gugatan, sebelum proses gugatan ada proses mediasi. Kan begitu. Gagal, ada eksepsi. Artinya KPU itu punya hak hukum untuk menjawab. Sama seperti ini. Dia juga punya hak hukum, ini belum inkrah kok gitu loh. Digoreng dulu lah isunya ini ya. Jadi jangan terlibat bahwa kemudian ini ada kepentingan terlampau berlebihan gitu loh, ada kepentingan. Kami ini patuh pada instrumen demokrasi. Dan kualitas demokrasi yang kami pertahankan. Di luar ini kita udah tahu lah, di luar ini banyak hal kan. Ya sekarang yang perlu dilakukan adalah tadi betul sudah Betty tadi bilang gitu ya. Sekarang siapkan memori banding sebaik-baiknya. Anak-anak yang menangani nanti memori banding itu serahkanlah pada mereka yang dalam tanda petik ya kayak Mas Hasim lah. Ya, saya tidak mau bicara jauh karena saya tahu saya berhadapan dengan Anda di Bawaslu, saya berhadapan dengan Anda di PT UN. Saya tahu materinya. Saran saya, Mbak Betty bilang Mas Hasim lah yang kalau boleh tulis sendiri karena dia dokter hukum, tulis sendiri memori bandingnya. Jangan serahkan pada orang lain. Atau kalau bila perlu cari hire lah lawyer yang top. Dulu kan Anda bekerja sama dengan lawyernya Bang Buyung gitu kan. Supaya beres ini. Saya tidak mau bicara banyak supaya tidak lebih ribut. Ya namanya boleh Mbak Betty?
Ya, KPU itu perlu menyampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara, dalam hal ini KPU adalah Bawaslu dan TUN, dan itu sudah dilalui, Pak Ya, Caca. ya. Perkara sudah pernah diuji, tadi Bang Margarito menyatakan demikian. Walaupun demikian, sampai dengan petun dinyatakan tidak dapat diterima. Iya. Sehingga keputusan KPU tentang penetapan partai politik, Iya. tunggu dulu Bang Margarito, Ya, sabar dulu Bang tentang Margarito. peserta pemilu tahun 2024 masih berlaku, Ya. sah dan berkekuatan hukum tetap. Keputusan PN Baru. Jakarta Belum. Pusat tidak menyatakan hal itu karena ada 7 amar putusan dan tidak ada urusannya dengan kepesertaan partai politik peserta pemilu. Mbak Caca Baik. bisa baca di 7 poin itu. Baik, Ya. ya, sesaat lagi nanti saya akan bahas adalah seberapa besar peluang banding yang dilakukan oleh KPU nanti akan memberikan hasil yang baik dan seberapa sepenuh hati nanti KPU akan fight untuk pemilu itu tetap penting. 2024. Karena kalau gagal ya udah siap-siap aja 2025 sesaat lagi.